Ya nusroh, kayak sebuah pohon batang besar itu nusroh. Ruqyah ini salah satu cabang. Cabang-cabangnya yang menghasilkan daun. Betul. Jadi sebenarnya nusroh ini adalah pengobatan yang terpenting buat mengobati sihir, dan bukan hanya dengan ruqyah saja. Oh. Jadi ada di berbagai khazanah kitab-kitab ulama ada pakai daun bidara. Daun bidara bukan ruqyah tapi nusroh. Itu nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi karena teruji secara empiris bisa buat mengobati sihir, yang nemukan namanya Wahab bin Munabbih, maka ini bisa kita lakukan. Dalam konteks kejawaan ya, atau di Nusantara ini biasanya orang Jawa dulu, mbah-mbah kami pakai delingo benglek, tanaman delingo dan benglek. Oke. Ya, itu bagus juga buat mengobati orang yang kena sawan, orang yang kena sihir, dan bisa kita lakukan. Karena tidak ada unsur-unsur persekutuan di situ, maka boleh. Atau biasanya pakai daun kelor. Oke, betul. Daun kelor, pakai apa itu istilahnya? Jambe, ya. Ada yang juga pakai biji pala, ya. Nah, macam-macam itu biasanya kita ngelihat kasusnya kayak bagaimana. Karena kasus sihir itu juga kadang-kadang mengacaukan mizaj yang ada di dalam tubuh. Apa ya istilah mizaj itu kalau dalam bahasa Indonesia itu? Betul. Energi. Iya, betul. Jadi mengacau balaukan prinsipan. Jadi kita kadang kalau istilah kitanya tuh kayak berkamuflase. Ya, jadi dingin panasnya jadi tumpang tindih gitu, Mas Mongol. Betul. Terus tapi kalau ciri-ciri orang yang harus diruqyah itu orang yang seperti apa, Pak Ustadz? Maksudnya kalau ciri-ciri fisik ini orang ini harus diruqyah nih. Kayaknya udah mulai melenceng jauh. Nah, itu pasti kan ada spesifikasinya. Karena jujur aja kalau dalam dunia entertain pun banyak anak-anak yang akhirnya perlu pertolongan. Karena mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan fatal, tetapi karena dia nggak tahu bagaimana cara membereskannya, akhirnya dia kalau bahasanya kayak dihantu oleh sosok yang dulu mungkin pernah menjadi sesembahannya, kalau mungkin bahasa kasarnya ya. Oh, ada yang gitu ya? Iya, ada banyak sih, soalnya karena kan kita jujur aja, kadang kalau ditemu di satu lokasi akhirnya curhat. Gua gini gue kayak tidur aja gue jadi nggak nyaman begini. Nah, itu berarti kan salah satu ciri-ciri orang itu harus dilakukan pembersihan diri ya kalau. Iya. Nah, itu kalau Pak Ustadz udah pasti ada alamat prakteknya dong. Kalau saya sejujurnya secara pribadi tidak buka praktek.